Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Cibinong, Bogor. 3 November 2020, masyarakat Cibinong, Bogor digemparkan oleh keanehan air sumur yang biasa mereka gunakan sehari-hari. Pada hari itu, air sumur tampak keruh dan ada sedikit bau-bau tidak sedap. Karena penasaran, salah seorang warga mengecek ke sekitar sumur. Ia kaget karena ternyata di atas penutup sumur ditemukan bercak darah yang sudah mengering. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Atikotul Mahya, perempuan berusia 28 tahun. Atikotul Mahya menikah dengan seorang pria bernama Kurniawan. Dalam pernikahannya itu, Mahya dan Kurniawan sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya berusia 4 tahun, sedangkan anak bungsunya masih berusia 5 bulan. Mereka berdua tinggal di RT 5 RW 4 Kelurahan Ciriung, Cibinong, Bogor. Mahya atau Bunda Maya, sapaan akrabnya ini merupakan seorang guru ngaji Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di Kelurahan Ciriung. Menurut para muridnya, ia merupakan guru yang sangat baik dan sangat telaten dalam mengajari anak-anak. Suatu ketika, Karyo, pria Parubaya berumur 40 tahun. Karyo merupakan seorang sopir. Ia tiba-tiba mendatangi Bunda Maya. Ia ingin meminjam uang kepada Bunda Maya sebesar 1 juta rupiah. Karena kasihan, Bunda Maya memberinya pinjaman. Beberapa bulan karena dalam keadaan terdesak, Bunda Maya datang kepada Karyo untuk menagih utangnya yang belum Karyo bayar. Bunda Maya datang menagih hutang bukan karena terdesak saja, melainkan sebelumnya Karyo sudah berjanji akan membayar hutangnya setelah proyek yang ia kerjakan sudah rampung. Namun seminggu setelah proyek tersebut rampung, Karyo ingkar janji. Ia tidak mau membayar dan melupakan utang piutang tersebut begitu saja. Karena sudah kehabisan cara, mau tidak mau Bunda Maya terpaksa memberitahu istri Karyo yang merupakan asisten rumah tangga di TPA tempat Bunda Maya mengajar. Akibatnya Karyo sering cekcok dengan istrinya. Perihal utang piutang itu, kemungkinan besar Karyo meminjam uang 1 juta rupiah tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Minggu 1 November 2020, Bunda Maya serta suaminya menghadiri acara Maulid Nabi. Kebetulan ia menjadi salah satu panitia di acara tersebut, sedangkan suaminya menjadi MC atau pembawa acara. Sebenarnya Kurniawan sendiri tidak memaksa Bunda Maya untuk hadir dalam acara itu karena anak keduanya masih kecil, masih berumur 5 bulan. Namun ternyata Bunda Maya datang ke peringatan keagamaan itu. Sekitar jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat, Bunda Maya berpamitan untuk pulang lebih dulu ke rumah karena anak pertamanya ngambek. Sesampainya di rumah, Bunda Maya mengirim pesan kepada suaminya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di rumah dan ia juga sempat memberi semangat kepada Kurniawan untuk melanjutkan acara Maulid tersebut. Di sisi lain, mengetahui suami Bunda Maya belum pulang, tiba-tiba Karyo menyelinap masuk ke dalam rumah dari jendela depan dan langsung membekap Bunda Maya. Kemudian Karyo menyeret Bunda Maya hingga ke dapur bagian belakang. Tidak hanya itu saja, Karyo juga menginjak kepala dan leher hingga gigi bagian depan Bunda Maya rontok. Mengetahui Bunda Maya sekarat, Karyo langsung memasukkannya ke dalam sumur di belakang rumah sedalam 20 meter hingga Bunda Maya meninggal dunia di dalam sumur. Sekitar jam 10 malam, seorang tetangga sempat mendengar suara jeritan perempuan
perempuan dari rumah Bunda Maya, namun mereka tidak menaruh curiga sama sekali. Singkat cerita, setelah acara Maulid itu selesai sekitar jam 11 malam, Kurniawan memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, Kurniawan mendapati pintu gerbang tertutup rapat meskipun tidak terkunci. Dia lalu mengetuk pintu, namun tidak ada sahutan dari dalam rumah. Kemudian ia mencoba mengetuk di kaca jendela, tetapi tetap saja tidak ada sahutan. Bunda Maya tidak biasanya seperti itu. Jika Kurniawan pulang dan mengetuk pintu 3 kali, pasti sudah dibuka. Setelah 15 menit mencari cara agar dapat masuk ke dalam rumah, akhirnya Kurniawan memutuskan untuk mendobrak saja pintu rumah dan ternyata ada slot yang tidak terkunci. Di dalam rumah ia mendapati 2 anaknya sedang tertidur pulas. Namun Kurniawan tidak mendapati istrinya di kamar tidur. Ia lalu mencari Bunda Maya di sekeliling rumah, mulai dari kamar depan, kamar belakang, dapur, hingga gudang. Namun hasilnya nihil. Karena tidak kunjung ketemu, akhirnya Kurniawan menanyakan keberadaan istrinya itu kepada para tetangga, tetapi tetap saja tidak mendapatkan jawaban. Selanjutnya Kurniawan mengordinasi anak-anak remaja untuk mencari istrinya keliling kompleks. Hasilnya tetap sama, mereka tidak menemukan Bunda Maya. Dalam keadaan putus asa, Kurniawan lalu memarkirkan motornya ke dekat tembok dan dia mendapati salah satu jendela tidak terkunci. Kurniawan berpikir pasti sesuatu telah terjadi, apalagi semua sandal tidak ada yang hilang dan tidak mungkin istrinya pergi tanpa memakai sandal dengan kondisi becek setelah hujan malam itu. Pada saat subuh, Kurniawan rehat melakukan pencarian istrinya. Ia kemudian pergi ke musola untuk sholat subuh. Lalu ia menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Rican yang merupakan Ketua RT 5 RW 4 Kelurahan Ciriung. Ketua RT menyarankan untuk segera menghubungi semua sanak keluarga, teman-teman pondok pesantren dan komunitas ojek online. Kurniawan segera melakukan itu, namun Bunda Maya tidak ditemukan. Pagi harinya saat menyalakan mesin air, Kurniawan melihat ada yang tidak beres dengan mesin itu. Air yang keluar sangat sedikit karena tidak ada air yang masuk ke dalam toren. Lalu ia membuka sumur dan melihat pipa tidak tersambung ke mesin. Namun tidak ada pikiran aneh di benaknya. Setelah agak siang, barulah Kurniawan langsung pergi ke Polsek Cibinong untuk melaporkan kehilangan istrinya. Namun Polsek Cibinong menyarankan untuk langsung ke Polres Bogor agar bisa dilacak melalui nomor telepon. Sepulang dari Polres Bogor, Kurniawan bersama 4 temannya membuka sumur kembali dan memperbaiki mesin air yang rusak. Upaya mereka berhasil sehingga air dapat mengalir kembali. Salah satu teman Kurniawan merasa ada yang aneh dengan air yang ia pakai saat berwudu. Nah, airnya sedikit keruh dan biasanya air dalam sumur itu tidak pernah keruh. Keesokan harinya setelah melapor ke Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak atau KPPA, Kurniawan kembali menyalakan air untuk berwudu melaksanakan sholat asar. Dia lagi-lagi merasakan air keruh dan berbau amis. Hal ini sama seperti yang dirasakan oleh warga yang sholat berjemaah. Karena curiga, mereka kembali membuka sumur dan melihat ke dalam dengan senter. Ketika di senter, betapa kagetnya mereka karena mereka melihat ada sosok bayangan putih seperti kaki di dalam sumur. Para warga yang berkumpul dan juga keluarga Kurniawan syok melihat itu, tetapi mereka belum yakin. Karena itu mereka memanggil tukang sumur untuk mengecek lebih jauh. Setelah dicek tukang sumur, ada sedikit bercak darah yang sudah mengering di tutup sumur. Tidak hanya itu, ternyata sosok bayangan putih itu adalah manusia, yaitu Bunda Maya yang hilang 2 hari lalu.
Melihat semua itu, Kurniawan dan keluarga lemas. Atas kejadian itu, semua warga berusaha menguatkan Kurniawan. Warga juga mendampingi Kurniawan untuk melaporkan hal ini ke Ketua RT dan bersama-sama mereka pergi ke Polres Cibinong. Polsek Cibinong dan Polres Bogor lalu bergerak cepat untuk menyelidiki temuan itu dan dibantu petugas damkar atau pemadam kebakaran agar bisa mengevakuasi jenazah. Setelah evakuasi jenazah, Bunda Maya lalu dimakamkan dan disolatkan. Malam harinya sekitar jam 8 malam, jenazah Bunda Maya dibawa ke kampung halamannya di Purworejo untuk dimakamkan. Setelah melakukan penyelidikan panjang, akhirnya polisi berhasil mengumpulkan beberapa bukti. Tidak hanya itu saja, beberapa saksi yang telah diperiksa. Salah satunya tetangga Bunda Maya yang mengaku di malam hilangnya Bunda Maya ia sempat bertemu dan berbincang dengan Karyo. Pada saat itu Karyo bercerita bahwa ia memiliki hutang kepada Bunda Maya sebesar 1 juta rupiah dan pada malam itu juga ia langsung pergi keluar kota. Ia terlihat membawa koper dan juga beberapa tas. Sejak saat itu kecurigaan terhadap Karyo pun dimulai. Tak beberapa lama, tiba-tiba Karyo pulang kembali ke rumah. Para tetangga yang mengetahui bahwa Karyo pulang ke rumah langsung menghubungi RT dan pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Karyo pada saat belanja di sebuah warung di kawasan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Karyo kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Bunda Maya setelah menjalani pemeriksaan di Polsek Cibinong. Karyo mengaku bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Bunda Maya. Ia menghabisi Bunda Maya karena sakit hati, utangnya selalu ditagih. Polsek Cibinong mengatakan bahwa Karyo sudah berniat menghabisi nyawa Bunda Maya sejak lama. Ia akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338, 340, 365, pasal 351 ayat 2. Ancaman hukumannya bisa penjara seumur hidup. Itulah kasus yang berasal dari Cibinong, Bogor. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.